Dalam ajaran Islam, ada satu kewajiban yang posisinya itu spesial banget. Saking spesialnya, letaknya persis di samping perintah untuk menyembah Tuhan. Kewajiban itu adalah akhlak kita kepada orang tua. Ini bukan sekedar soal sopan santun biasa, tapi ini adalah pilar keimanan. Kita mulai dari sini ya. Ayat yang wah, dalam banget. Coba diperhatikan susunan kalimatnya. Rasa syukur kepada Allah dan rasa syukur kepada orang tua itu disebut dalam satu tarikan napas. Ini bukan kebetulan loh. Inilah fondasi dari semua yang akan kita bahas hari ini. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih hubungan sama orang tua ini dapat penekanan sebegitunya? Jawabannya simpel tapi penting banget. Karena berbuat baik kepada orang tua itu bukan sekedar anjuran sosial. Ini adalah sebuah perintah suci. Perintah langsung dari Tuhan yang diletakkan di tingkat paling tinggi. Nah, ini nih yang menarik banget. Coba deh perhatiin polanya di Al-Quran. Sering banget perintah untuk menyembah Allah itu langsung disandingkan dengan perintah untuk hormat sama orang tua. Kayak di surah Al-An'am atau An-Nisa, polanya selalu sama. Tauhid dulu, abis itu langsung birrul walidain. Ini seolah-olah ngasih tahu kita, dua hal ini tuh ya satu paket yang nggak bisa dipisahin. Dan jangan salah, ini bukan aturan baru yang cuma ada di Islam aja loh. Jauh sebelum itu, dalam perjanjian dengan Bani Israel yang disebut di surah Al-Baqarah, urutannya sama, sembah Tuhan lalu berbuat baik ke orang tua. Ini bukti kalau prinsip ini tuh universal dan abadi. Baik, kita udah paham kenapanya ya kan? Dasarnya kuat banget. Sekarang yuk kita geser ke bagian yang lebih praktis, yaitu gimana caranya. Gimana sih ajaran luhur ini kita terapkan dalam tindakan dan ucapan kita sehari-hari? Al-Quran, khususnya di surah Al-Isra, itu ngasih kita panduan yang super detail. Sampai-sampai bilang aja, kata paling sepele buat nunjukin kesel, itu nggak boleh. Sebaliknya, kita disuruh ngomong yang baik, yang mulia. Merendahkan diri bukan karena takut, tapi karena sayang. Dan yang paling penting, jangan pernah putus mendoakan mereka. Ini benar-benar kayak peta jalan buat kita berinteraksi, apalagi pas mereka udah sepuh. Anda lihat angka ini. 3. Kelihatannya simple ya. Tapi dalam konteks bakti ke orang tua, angka ini punya makna yang luar biasa dalam. Kira-kira apa ya? Nah, ini dia jawabannya. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, seorang sahabat nanya ke Nabi, siapa orang yang paling harus saya perlakukan dengan baik? Nabi jawab, ibumu. Dia nanya lagi, terus siapa? Jawaban Nabi masih sama, ibumu. Sampai 3 kali loh, ibumu, ibumu, ibumu. Baru di pertanyaan keempat, Nabi menjawab, ayahmu. Ini secara brilian menggambarkan betapa istimewanya kedudukan seorang ibu. Nah, ini sering jadi pertanyaan nih dan penting banget. Gimana kalau misalnya orang tua kita beda keyakinan? Apakah kewajiban berbakti ini jadi gugur? Masih berlaku nggak ya? Jawabannya tegas dan jelas banget. Al-Quran mengajarkan kalau mereka ngajak ke sesuatu yang bertentangan sama akidah, ya jangan diikuti. Tapi, ada tapinya nih, ayatnya langsung lanjut. Wa ashirhuma fid dunya ma'rufah. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Jadi urusan duniawi tetap wajib baik. Kisah Asma binti Abu Bakar itu contoh nyatanya. Beliau nanya ke Nabi apa boleh menyambung hubungan baik dengan ibunya yang non-muslim. Dan Nabi menjawab, ya sambunglah. Kebaikan itu nggak ada batasnya. Setelah tahu kewajibannya, sekarang kita ngomongin hadiahnya. Karena memenuhi tugas suci ini, ganjarannya, wah luar biasa. Baik ganjaran di dunia ini maupun nanti di akhirat. Coba lihat tabel ini deh. Waktu Abdullah bin Mas'ud bertanya ke Nabi soal amalan apa yang paling Allah suka, lihat jawabannya. Nomor 1, sholat tepat waktu. Oke, jelas. Tapi lihat nomor 2, berbakti kepada orang tua. Posisinya bahkan di atas jihad di jalan Allah. Padahal kita tahu jihad itu adalah pengorbanan yang paling tinggi. Biar lebih kebayang, ada satu kisah nyata. Seorang laki-laki semangat banget datang ke Nabi, minta izin mau ikut jihad. Di pikirannya, itu udah puncak-puncaknya ibadah. Tapi apa jawaban Nabi? Beliau nggak langsung bilang iya. Beliau malah nanya balik, apakah orang tuamu masih hidup? Pas orang itu jawab iya, Nabi ngasih misi yang mungkin di luar dugaannya. Pulanglah, maka pada merekalah engkau berjihad. Jihadnya dia, perjuangan tertingginya, ternyata ada di rumah, dalam melayani orang tuanya. Dan pesan yang sama ini digaungkan lagi di kisah Jahimah, yang juga mau ikut perang. Nabi bilang ke dia untuk tetap bersama ibunya, karena surga itu sendiri terletak pada pengabdian kepadanya. Sebuah metafora yang begitu indah dan kuat kan? Dan berkahnya nggak berhenti di situ. Berbakti kepada orang tua dijanjikan bisa jadi jalan pengampunan dosa, memperpanjang umur kita, dan menambah rezeki kita. Jadi manfaatnya itu double. Spiritual dapat, duniawi juga kerasa banget.
Tentu, kalau ada pahala yang super besar, berarti pasti ada juga sisi sebaliknya. Ada peringatan keras buat yang melalaikan kewajiban ini. Konsekuensinya sama beratnya. Dalam hadis, Nabi dengan jelas menyebutkan dosa-dosa terbesar. Yang pertama, tentu saja, syirik, menyekutukan Allah. Dan apa yang disebutkan persis setelahnya? Durhaka kepada kedua orang tua. Ini menempatkannya dalam kategori dosa besar yang paling serius. Dan yang bikin ini lebih mendesak lagi adalah hadis yang menyatakan bahwa sementara balasan banyak dosa ditunda sampai hari kiamat, balasan untuk durhaka kepada orang tua seringkali disegerakan di dunia ini. Ini adalah peringatan yang sangat serius untuk kita semua. Pada intinya, semua kembali ke sini. Hadis ini ngasih formula yang jelas. Ridho Allah tuh tergantung pada ridho orang tua. Dan murka Allah juga tergantung pada murka orang tua. Jadi, mencari kebahagiaan mereka itu adalah jalan langsung untuk mencari kebahagiaannya. Sesederhana itu. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan satu metafora yang luar biasa tentang peran orang tua dalam perjalanan kita menuju akhirat nanti. Ini gambaran yang kuat sekali. Bukan cuma sekedar pintu, tapi pintu surga yang paling tengah, yang paling utama. Orang tua kita adalah akses langsung kita, akses VIP kita menuju ganjaran tertinggi dari Allah. Jadi, inilah pertanyaan terakhir untuk kita semua. Pintu surga yang paling utama ini telah dibukakan untuk kita melalui orang tua kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjaganya dengan segenap kekuatan kita, atau kita akan membiarkannya hilang karena kelalaian kita? Coba kita renungkan.